welcome to Bincang Ide, podcast diskusi untuk menghadirkan perbincangan politik yang penuh gagasan bersama saya Aska Gulshan. Dan kali ini kita kembali kehadiran tokoh seseorang yang sangat spesial dari jauh, seorang associate professor dari Nanyang Technological University Singapura yang jauh-jauh datang ke Jakarta untuk menghadiri acara kita. Siapakah beliau? Prof. Zulfikar Amir. Welcome, Prof. Terima kasih Mas Aska, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Prof, thank you udah hadir kembali nih Prof, jauh-jauh dari Singapura. Dan hari ini kita akan memperbincangkan terkait dengan hilirisasi Profesor. Sebuah topik yang sangat penting bagi masa depan ekonomi kita, pembangunan kita. Mungkin saya ingin mulai dari statement beberapa pejabat, langsung saya sebut ya, Pak Luhut Panjaitan ya. Yang beberapa waktu lalu baru saja berstatement bahwa ini para capres sudah tidak usah banyak ngomong, pokoknya kerjakan saja hilirisasi. Jadi ini tampaknya hilirisasi ini memiliki bobot yang sangat tinggi di mata Pak Luhut dan mungkin jajaran pemerintah hari ini. Mungkin boleh dijelaskan Prof, kalau menurut Prof seberapa penting sebenarnya hilirisasi ini sampai Pak Luhut memberikan ultimatum gitu ya kepada para capres agar ini pokoknya jangan diapa-apain ini barang. Ya, mungkin dari situ dulu kita diskusi. Oke, makasih Mas Aska. Ini topik yang sangat menarik karena ini terkait dengan masa depan Indonesia kan. Cuma ada beberapa poin yang harus kita catat di sini terkait dengan strategi hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi selama mungkin bisa disebut 5 tahun terakhir ya. Pertama adalah kondisi Indonesia secara makro dalam aspek pertumbuhan ekonomi. Saya bukan ekonom, saya seorang sosiolog, jadi saya akan melihat permasalahan ini itu dari kacamata sosiologi. Karena di dalam ilmu sosiologi kita juga belajar tentang proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dan ada beberapa insight dari kacamata sosiologis yang sangat relevan terkait dengan proses pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial di masyarakat Asia, khususnya di Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang hilirisasi, kita tidak bisa lepas dari framework yang lebih besar. Jadi sebenarnya hilirisasi itu adalah bagian kecil dari proses industrialisasi sebenarnya, ya kan? Dan kalau kita bicara tentang industrialisasi di Indonesia, ini adalah sebuah proses yang sebenarnya sudah terjadi sejak era Orde Baru. Mas Aska itu lulusan Todai kalau nggak salah ya, Tokyo ya. Oh, iya. Pernah dengar nama Profesor Akamatsu nggak? Akamatsu kayaknya beda jurusan tuh Prof. Beda jurusan, oke. Ya. Gimana Prof? Pernah dengar teori flying geese? Oh pernah. Nah ya kan, flying geese itu atau teori angsa terbang. Itu dikembangkan oleh pemikir Jepang bernama Akamatsu. Oh oke. Itu sangat Jepang populer sebagai angsa terdepan. Benar. Diikuti negara-negara berkembang lain ke belakangnya. Betul sekali. Jadi sangat populer di era 90-an. Pada saat itu teori tentang flying geese ini itu adalah teori yang menggunakan metafora di mana ada sekelompok angsa terbang, tetapi terbangnya itu dilakukan secara mengikuti satu order, mengikuti satu pola. Di mana ada satu angsa yang paling depan, diikuti oleh 2 atau 3 angsa di belakangnya lagi ada angsa lagi, dan sebagainya gitu. Nah, Akamatsu itu membayangkan angsa paling depan itu adalah bangsa Jepang. Dan memang kita tahu bangsa Jepang adalah bangsa yang pertama kali mengalami industrialisasi di Asia. Ya kan? Bahkan bisa dibilang satu-satunya bangsa di Asia yang berhasil mencapai tahap industrialisasi bersamaan dengan negara-negara barat. Jadi kalau kita lihat kembali ke era revolusi industri abad 18 di Eropa, yang lalu kemudian diulang oleh bangsa Amerika
di akhir abad 19 dan awal abad 20, ya kan. Nah, bangsa Jepang itu mengalami revolusi industri bersamaan dengan bangsa Amerika di akhir 19 dan awal abad 20. Khususnya di era restorasi Meiji. Ya kan, dan kita tahu pada Perang Dunia Kedua bangsa Jepang itu sudah mampu memproduksi pesawat terbang. Ya kan. Nah, pasca Perang Dunia Kedua terjadi perubahan politik besar-besaran di mana landscape geopolitik Asia itu berubah. Orientasi pemerintah Jepang pun juga mengalami perubahan yang lebih pragmatis, lebih peaceful, dan mereka menggenjot kembali proses industrialisasi di negara mereka yang terjadi dengan sangat cepat. Kenapa sangat cepat? Karena fondasinya sudah ada sejak akhir abad 19. Sejak restorasi Meiji itu. Jadi bangsa Jepang itu mengalami industrialisasi bukan tahun 50-60, tapi sebenarnya udah lama. Jadi sebelum era post-war fondasinya sudah ada. Sudah ada kan. Nah, lalu kemudian akhirnya bangsa Jepang itu menyulut industrialisasi di negara-negara Asia lainnya. Nah, ini menurut Takamatsu ya. Walaupun mungkin pemikir barat mengatakan bahwa industrialisasi di Asia itu juga distimulus oleh model-model industrialisasi dari barat. Gitu. Ya kan. Nah, jadi kalau misalnya Flying Geese itu membayangkan ada angsa paling depan Jepang, yang kedua itu kelompok kedua itu adalah Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong plus Singapura masalah ya kan itu. Nah, lapis ketiga, angsa yang ketiga itu adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, dan yang terakhir itu adalah Vietnam, Filipina, dan Cina. Ya kan, masih ingat kan? Baca paper ya. Ya. Tapi kemudian 20 tahun setelah itu kita lihat ternyata Indonesia tidak menjadi bangsa industri, tidak menjadi negara industrial. Karena salah satu kriteria untuk menjadi negara industri itu adalah kontribusi sektor manufaktur terhadap GDP di atas 25%. Nah, Indonesia itu paling tinggi 22%. Itu tahun 2002, kalau nggak salah 2002-2003. Dan kemudian mengalami penurunan yang sangat drastis. Dan sekarang itu kontribusi sektor manufaktur kita itu ke GDP atau PDB itu sekitar 18%. 18%. Jadi dia menurun. Menurun justru ya. Menurun. Jadi poinnya apa? Poinnya adalah bahwa Indonesia kehilangan momentum dan gagal menjadi negara industri. Padahal industrialisasi itu sangat krusial bagi negara-negara khususnya di Asia untuk bisa mencapai status negara maju secara ekonomi, secara teknologi, ya, secara politik to some extent gitu. Jadi industrialisasi itu tidak berhasil membuat Indonesia menjadi negara industri maju. Padahal kalau menurut teori Flying Geese itu tahun 60-an kalau nggak salah 50 atau 60-an. Iya. Indonesia secara rank itu di atas China ya. Benar. Tapi sekarang kita di belakang. Berarti apa yang salah dengan kita itu, Bro? Nah, ini hal yang menarik untuk dibicarakan, banyak hal yang mempengaruhi kan. Dan memang sangat ironis. Untuk kalau kita melihat fakta bahwa sekarang Cina itu berada di depan kita dan kita itu berada di lapis bawah sekarang. Dan bisa jadi kita akan ditinggal oleh Vietnam yang udah lapis keempat kan. Vietnam udah loncat lapis 3, kita masih di lapis keempat gitu. Ya kan. Ya ironisnya kenapa? Karena pada tahun 1979 bangsa Cina itu baru memulai proses industrialisasi ketika mereka menerapkan prinsip ekonomi pasar. Sejak Deng Xiaoping ya kan, cerita tentang kucing hitam dan putih kan. Nah itu. Bisa makan tikus. Tahun 79 tahu nggak apa yang terjadi di Indonesia? 79 masih oil boom ya, udah lewat ya. Kita udah bisa bikin pesawat terbang. Oh iya, Pak Habibie sudah. Iya. Ini ya. Karena IPTN itu berdiri tahun 1976, lalu kemudian ada lisensi dari Spanyol yang dibeli oleh IPTN, kemudian pesawat Spanyol itu CASA
KASA 212 kalau nggak salah, itu sudah diproduksi di Bandung. Jadi kita udah memulai proses industrialisasi itu pada saat Cina itu baru mau membuka pasar mereka ke investasi asing gitu. Gitu. Nah sekarang kita di belakang. Iya. Ya kan. Nah sekarang kita membuka diri kan sudah dari tahun 60-an akhir. Betul. Dari awal Orde Baru sudah mulai buka diri ya. Benar. Nah jadi Orde Baru selama 32 tahun itu memang melakukan banyak hal yang buruk, tapi juga banyak hal yang baik gitu. Banyak hal yang positif. Salah satunya adalah menggenjot industrialisasi yang dilakukan sejak era tahun 70-an. All the way sampai 90-an, ya kan? Tapi kemudian kan kolaps. Dan banyak faktor yang bisa menjelaskan kolapsnya sektor industri di Indonesia. Salah satu yang paling pokok itu adalah tidak adanya basis R&D atau basis inovasi. Karena selama puluhan tahun, selama beberapa dekade, industrialisasi di Indonesia itu tidak lebih dari relokasi industri dari negara-negara yang mengalami kenaikan upah yang terlalu tinggi. Dan itu hukum sunatullah lah. Ya kan, ketika sebuah negara mengalami transformasi sosial ekonomi dan kemudian ekonomi mereka mengalami kemajuan, upah buruh itu pasti naik. Ya kan. Nah, ketika upah buruh mereka naik, sektor manufaktur tidak bisa mengandalkan upah buruh di dalam negeri karena bisa membuat produk mereka terlalu mahal. Dan karena itu mereka merelokasi industri mereka ke negara-negara yang menyediakan upah buruh lebih murah. Ya kan. Dan itu yang diterima oleh Indonesia tahun 90-an, tahun 80-an, 90-an. Ya kan. Tapi kemudian ternyata industri ini itu bersifat semi permanen karena mereka datang hanya karena adanya suplai buruh, dan ketika mereka melihat negara lain menawarkan upah buruh yang lebih murah, mereka tinggal pergi ke Vietnam, ke India, ke Pakistan, ya kan, sekarang ke negara-negara Afrika. Itu. Jadi nggak ada value khusus dari Indonesia yang nggak ada. membuat industri tumbuh. Benar. Gitu. Benar. Nah, jadi ini yang membuat akhirnya industri kita itu tidak pernah bisa mengakar secara kuat karena akarnya itu tidak ada. Akarnya itu adalah inovasi. Akarnya inovasi. Semua industri yang ada di dunia ini, ya, perusahaan-perusahaan besar industri itu bisa bertahan dan bisa berkembang itu karena mereka memiliki kemampuan dan kapasitas inovasi. Revolusi industri itu disulut atau di-trigger oleh inovasi. Ya kan? Oke, gitu. Prof. Ini kan kalau terkait industrialisasi, saya pikir memang pasti semua orang setuju, Prof, ya, bahwa itu yang membangun industri nasional itu cita-cita yang mulia. Namun kan pertanyaannya ini terkait how-nya, bagaimana kita mencapai itu? Apa namanya pilihan kebijakannya, policy choices-nya seperti apa? Dan kalau kita lihat sekarang kan, ini kalau ya saya juga berusaha menangkap ya dari kita lihat apa yang dilakukan pemerintah. Jadi logiknya untuk mencapai industrialisasi maka kita menginginkan adanya hilirisasi gitu ya. Dari sektor yang selama ini kita hanya mengandalkan natural resource, sumber daya alam kita, dengan cara hilirisasi dilakukan dengan cara pelarangan ekspor. Nah, jadi tentu tujuannya saya pikir semua setuju, Prof juga pasti setuju kita cita-cita industrialisasi. Cuman dimulai dengan pelarangan ekspor, gimana pandangan Prof atas strategi pilihan kebijakan ini? Pertama mungkin kita perlu pahami hilirisasi itu apa sih? Ya kan. Walaupun sebenarnya di dalam ilmu ekonomi, khususnya ilmu ekonomi industrial, istilah hilirisasi itu mungkin bisa dianggap sebagai translasi dari istilah downstream industrialization. Nah, untuk memahami hilirisasi kita harus memahami proses atau tahapan-tahapan produksi dari suatu komoditas. Mas Aska minum kopi kan? Ya kan? Baru saja tadi. Baru saja. Nah, bahan baku atau bahan mentah dari kopi itu adalah biji kopi. Ya kan? Biji kopi atau pohon kopi, kemudian bijinya diambil, ya kan?
lalu kemudian dikulitin, kemudian di roast, kemudian di bawah ke proses berikutnya untuk kemudian akhirnya dijadikan bahan untuk membuat minuman kopi, berbagai jenis kopi, ya kan. Jadi dari biji kopi menjadi apa yang kita minum sekarang itu kan mengalami melewati proses tahapan-tahapan, di mana kalau kita lihat dari ujung sini sampai ujung sini itu ada penambahan nilai. Value change. Ya. Benar, ada value change. Paling ujung itu kita sebut sebagai extractive value atau nilai ekstraktif, karena basically kita cuma mengambil apa yang ada di bumi gitu, apa yang ada di tanah gitu kan. Nah, paling ujung sini, yang ujung kiri, ketika kita sudah menikmati barang akhirnya, produk akhirnya, ini disebut sebagai creative value. Creative value. Okay. Ya, nilai kreatif gitu, ya kan. Nah, semakin dia mendekati, ini kan hilir, ini hulu ya. Semakin dia mendekati hilir, semakin besar nilai yang tercipta. Gitu. Nah, hilirisasi basically adalah konsep di mana kita mencoba menambah nilai dengan menguasai tahapan-tahapan yang ada di sini gitu. Yang membutuhkan semakin kesini semakin membutuhkan creativity tadi. Betul. Cuma memang kalau kita lihat sekarang tahapannya itu masih sangat basic ya. Jadi konsep hilirisasi di Indonesia di zamannya Pak Jokowi itu diwujudkan melalui penguasaan satu tahap lebih ke depan dari proses ekstraktif. Jadi misalnya bahan-bahan tambang ya tadinya diekspor dalam bentuk bahan mentah, ya kan. Nah, untuk mendapatkan nilai ekspor yang lebih tinggi, kita memproses bahan tambang ini menjadi bahan baku, baru kemudian diekspor. Ya tentu nilainya akan jauh lebih tinggi. Oke. Ya kan. Tapi kan kemudian setelah ini kan ada proses tahapan-tahapan berikutnya gitu. Ya, jadi diharapkan nanti setelah kita menguasai satu tahapan ini, kita akan pindah lagi ke tahapan berikutnya, sampai akhirnya kemudian kita mampu memproduksi barang akhir atau end product. Ya kan. Nah, masalahnya adalah kita tidak mampu menguasai seluruh tahapan dalam proses produksi. Tidak ada negara yang menguasai dari hulu ke hilir gitu. Oke. Gitu. So you have to choose which part of the value creations that becomes your strength, yang menjadi kekuatan kita. Ya kan? Tapi juga kita harus melihat tahapan mana yang paling banyak membawa manfaat sosial ekonomi ke masyarakat. Dan karena itu kita perlu satu kajian yang lebih mendasar gitu, yang lebih objektif. Seberapa besar sih dampak hilirisasi ini terhadap kondisi sosial ekonomi bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia. Okay. Nah, kalau kita lihat kemarin ya ada berita mengenai laporan IMF yang konon katanya melarang Indonesia melakukan hilirisasi. Yang lalu kemudian direspon secara menurut saya sedikit terlalu overreaktif gitu ya. Overreaktif. Karena kalau kita lihat laporan di IMF itu mengenai hilirisasi itu cuma terdiri dari 2 kalimat yang sebenarnya tidak terlalu keras. Cuma menyarankan Indonesia mengkaji ulang kembali kebijakan hilirisasi ini karena bisa berdampak terhadap struktur ekonomi secara keseluruhan gitu. Ya kan? Tapi kemudian direspon secara patriotik bahwa ini IMF mau mengintervensi Indonesia, ya, bahwa kita mau dikuasai oleh bangsa asing dan sebagainya. Bahwa kita harus mandiri itu saya setuju gitu. Tapi kita juga harus melihat konteks dari laporan IMF itu. Saya bukan pro IMF juga. Kita semua pernah mengalami dampak dari kebijakan IMF yang benar-benar merusak bangsa ini gitu. Pasca Krismon 98 kan. Tapi kita juga harus lihat secara objektif gitu. Karena kalau kita lihat
per tahap hilirisasi yang sekarang dilakukan itu basically cuma satu tahapan dari ekspor bahan mentah, ya kan, menjadi bahan baku kan. Nah, mestinya yang dilakukan Indonesia, ya, kalau misalnya kita melihat kebutuhan sosial ekonomi secara keseluruhan, itu harusnya terfokus pada area yang lebih dihilir. Lebih dihilir. Ya, yaitu sektor manufaktur. Yang selama ini sudah mengalami penurunan yang sangat drastis. Fenomena deindustrialisasi itu terjadi di Indonesia dalam waktu yang cepat dan bisa dianggap terlalu dini. Negara-negara industri itu memang mengalami deindustrialisasi, tapi itu terjadi ketika sektor manufakturnya udah sangat jenuh, ya. Lalu kemudian mereka merelokasi industri mereka ke negara-negara lain, sehingga mereka bisa fokus pada sektor inovasi, sektor jasa, sektor finansial, ya. Makanya kalau kita lihat negara-negara seperti Amerika, kontribusi manufaktur mereka terhadap GDP itu di bawah 20%. Tapi sektor finance-nya mereka kuat banget, sektor inovasi mereka kuat. Kita tahu barang-barang teknologi yang kita pakai sehari-hari itu sebagian besar adalah hasil kreasi dari engineer di Silicon Valley, ya kan, termasuk misalnya perkembangan artificial intelligence yang sangat cepat, ya kan, terjadi negara-negara maju yang sudah mengalami deindustrialisasi dan sekarang mereka melakukan fokus ke sektor knowledge based economy. Knowledge based. Ya, knowledge based economy. Oke. Ya kan. Ya. Nah, Indonesia tidak pernah mengalami industrialisasi secara penuh, lalu kemudian mengalami deindustrialisasi, ya kan. Dan kapasitas inovasi kita pun tidak pernah tumbuh dengan sangat baik gitu, sangat kuat gitu. Memang ada eranya Pak Habibie, ya kan, dan mungkin itu bisa kita bicarakan dalam episode yang terpisah ya. Baik. Tapi ya seperti itu gitu kondisinya gitu. Jadi kalau saya boleh simpulkan, tidak cukup sesungguhnya hanya sekedar melarang ekspor gitu ya Prof ya. Nggak bisa kita hanya melihat dari satu sisi saja, tapi seharusnya kita melihat tadi keseluruhan value change. Betul. Kita analisis mana yang sebenarnya mau kita sasar. Tadi kalau sarannya Prof Sulfikar, seharusnya kita fokus di pengembangan manufacture yang berbasis tadi ya knowledge based dan seterusnya gitu ya. Jadi harusnya kita punya grand design dulu yang besar, baru kita memilih. Harusnya pelarangan ekspor itu hanyalah salah satu dari ada sekian banyak langkah yang ditempuh gitu ya Prof ya? Atau benar. Benar. Itu udah benar Mas Aska. Jadi kita harus melihat tahapan-tahapan mana yang akan membawa dampak yang lebih signifikan buat masyarakat Indonesia. Karena kalau kita lihat ya, kebijakan hilirisasi ini itu bisa dibilang memberi manfaat dalam arti meningkatkan nilai ekspor kita. Tetapi yang jadi pertanyaan, siapa yang menikmati manfaat ini gitu? Siapa yang menikmati nilai tambah dari hilirisasi? Okay. Karena kalau kita lihat misalnya di nikel, ya, di nikel itu perusahaan, jadi hilirisasi di sektor nikel itu kan diwujudkan dalam bentuk investasi fasilitas smelter, ya kan? Ada yang datang dari luar, ada yang dikelola oleh perusahaan dalam negeri. Nah, kalau kita lihat perusahaan smelter di Indonesia itu cuma jumlahnya sekitar 22 perusahaan. Relatif kecil sebenarnya. Ya kan, untuk sebuah sektor yang sangat besar gitu. Artinya cuma perusahaan-perusahaan inilah yang menikmati nilai tambah. Dan kalau kita bicara tentang manfaatnya terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, itu juga relatif kecil. Khususnya karena perusahaan-perusahaan asing yang membangun fasilitas smelter di Indonesia itu datang dengan membawa tenaga kerja mereka juga. Oke. Jadi mereka investasi di sini, ya kan?
lalu kemudian mengambil nikel dari tambang-tambang kita untuk diproduksi menjadi bahan baku, itu tidak memberi kontribusi terhadap peningkatan jumlah lapangan kerja secara signifikan karena mereka datang dengan tenaga kerja. Tapi kita nggak bisa larang juga karena misalnya perusahaan-perusahaan Cina yang datang ya membangun fasilitas smelter di Indonesia, mereka membawa tenaga kerja mereka. Kenapa? Karena jumlah penduduk mereka itu banyak banget dan mereka juga butuh untuk memberi pekerjaan ke orang-orang mereka sendiri gitu. Oke. Iya kan? Dan ya itu regulasi, bukan regulasi, itu deal yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan perusahaan-perusahaan itu gitu. Jadi kalau kita lihat kontribusi terhadap jumlah tenaga kerja di Indonesia dari hilirisasi ini itu bisa dibilang tidak signifikan banget. Jadi salah satu tujuannya malah tidak tercapai gitu ya? Benar, ya kan? Padahal kita sedang mengalami bonus demografi, di mana kita cuma punya waktu 13 tahun untuk memanfaatkan kesempatan ini gitu. Jadi kalau misalnya kita sibuk melakukan hilirisasi sampai 10 tahun ke depan, tanpa menciptakan ya kan, lapangan pekerjaan. Tetapi dengan lapangan pekerjaan yang tidak terlalu signifikan jumlahnya untuk untuk warga negara Indonesia, untuk bonus demografi kita, ya Indonesia tidak akan kemana-mana dan akhirnya kehilangan momentum. Oke, Prof. Tadi Prof Sulfikar menyinggung Pak Habibie gitu, ya. Prof. Dan ya saya tahu Prof banyak mengkaji, mendalami pemikiran Pak Habibie gitu ya. Ya. Mungkin boleh diceritakan, Prof. Sebenarnya kalau konsepnya Pak Habibie akan industrialisasi itu seperti apa, dan andai kata gitu ya, kita berandai-andai Pak Habibie masih ada hari ini bersama kita, apa yang akan beliau sarankan begitu? Oke, jadi tahapan industrialisasi yang dicanangkan oleh Habibie itu udah sangat solid sebenarnya. Jadi ada 4 tahapan, ya 4 proses, di mana itu diwujudkan oleh Pak Habibie selama 20 tahun. Jadi tahun 1976, all the way sampai tahun 1995. Ya kan, jadi sekitar 20 tahun. Jadi dimulai dari membeli lisensi dari luar, lalu kemudian memproduksi produk baru, bekerja sama dengan pihak luar, ya kan. Tahap ketiga adalah memproduksi produk baru secara mandiri, ya kan. Tahap keempat itu memproduksi produk baru yang mempunyai tingkat konten teknologi yang sangat canggih, gitu. Dan itu sudah dilalui. Jadi Indonesia pada saat itu sudah masuk tahap ketiga. Sudah di tahap ketiga. Udah tahap ketiga. Produksi produk wujudnya baru N250. Pesawat N250 yang kemudian tidak berhasil diselesaikan karena di cut oleh IMF. Itu sayang banget. Masalahnya kita nggak bisa ulang lagi ini. Betul. Eranya Pak Habibie tidak bisa diulang. Karena ada kondisi, ada konteks sosial politik yang membuat kebijakan Pak Habibie itu bisa berjalan secara efektif. Konteks sosial politik itu adalah konteks sistem politik otoriter. Ini sulit untuk dilakukan di era sekarang gitu, ya kan? Jadi kita harus mencari model baru untuk mengembangkan atau meningkatkan kapasitas industrial kita, khususnya di sektor inovasi. Gitu. Dan kalau dibandingkan dengan hari ini, tadi kalau Pak Habibie punya 4 strategi gitu ya. Menurut Prof apa kalau? Udah nggak relevan lagi 4 strategi itu, karena Cina udah maju ke depan, Vietnam udah di samping kita nih, ya kan? India bentar lagi itu. Jadi model 4 tahapan Pak Habibie itu butuh waktu yang panjang, dan kita nggak bisa mengulang itu dari awal gitu. Gitu. Jadi harus ada model-model baru. Yang jelas hilirisasi. Pemerintah hari ini sudah menemukan model barunya. Nah, tidak. Menurut saya tidak. Dan menurut saya hilirisasi itu tidak efektif untuk mengejar target di mana ketika kita mencapai puncak dari bonus demografi, ya kan, income per kapita kita itu udah bisa dikategorikan sebagai negara berpenghasilan tinggi
atau high income country. Ya. Prof, ini lanjut diskusi. Tadi kan kita banyak berbicara soal hilirisasi ya. Tapi memang kalau kita mencermati, sebelum kita bicara di hilir, di hulu pun sebetulnya belum kelar nih berbagai Betul sekali, benar sekali. Jadi di hulunya sendiri sebenarnya ini masih banyak. Oh iya, sangat. Menurut Prof gimana? Apakah apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus benahi dulu hulunya sebelum hilirisasi bisa berjalan dengan baik, atau seperti apa? Itu pasti ya, bahwa sektor hulu ini harus dikelola ulang, dalam arti bagaimana caranya supaya sektor hulu ini memberi manfaat sosial ekonomi tidak hanya ke pengusaha-pengusaha tapi juga ke masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Dan juga kita harus memastikan bahwa sektor hulu ini tidak merusak lingkungan. Ya kan? Karena kita tahu sendiri lah. Betul. Tapi saya sendiri lebih tertarik untuk bicara ke sektor hilirnya gitu. Karena disinilah nilai terbesar yang bisa kita dapatkan, dan disinilah kita bisa menciptakan lapangan kerja yang jauh lebih besar. Oke. Bandingkan misalnya satu fasilitas smelter dengan pabrik tekstil, ya kan? Pabrik tekstil itu bisa menciptakan lapangan kerja untuk puluhan ribu orang. Sementara fasilitas smelter itu paling berapa gitu. Ya kan? Apalagi kalau misalnya dia memakai teknologi yang mengurangi jumlah tenaga kerja. Betul. Ya kan, karena nature pekerjaannya kan relatif high risk ya. Jadi mereka banyak menggunakan mesin-mesin yang mengurangi tenaga kerja manusia. Sementara di sektor manufaktur itu banyak banget pekerjaan yang bisa diciptakan, dan pemainnya itu jauh lebih banyak. Kalau misalnya kita punya sektor otomotif yang lebih yang lebih solid, itu kebayang ya, untuk sektor otomotif itu kan membutuhkan supply dari ribuan perusahaan-perusahaan kecil. Lalu kemudian belum bicara tentang marketingnya, salesnya dan sebagainya. Itu banyak banget tuh lini pekerjaan yang bisa diciptakan di sektor di area hilir ini gitu. Makanya negara-negara maju itu cenderung untuk menguasai sektor hilir karena di sinilah mereka bisa menciptakan lapangan kerja yang jauh lebih besar. Oke. Gitu. Dan akhirnya kalau misalnya lapangan pekerjaan tercipta, terjadi peningkatan income, nah ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara makro. Oke. Baik Prof. Ini barangkali ini kita banyak bahas ya terkait dengan hilirisasi industrialisasi. Mungkin berarti jadi dari Prof untuk kedepannya nih Prof. Jadi kita sepakat cita-cita industrialisasi, tentu kita ingin industri nasional berkembang sehingga tercipta lapangan kerja yang mencukupi bagi nanti anak-anak muda hasil dari bonus demografi kita Prof, sehingga Indonesia bisa melompat pembangunannya menjadi negara maju, negara yang lebih maju. Maka mungkin jadi apa perubahan yang harus kita lakukan nih Prof ke depannya agar cita-cita itu bisa tercapai? Ya, kita harus melakukan reindustrialisasi. Dan hilirisasi itu hanyalah bagian kecil dari reindustrialisasi sebenarnya. Jadi reindustrialisasi ini tuh harus dipercepat. Dan percepatannya ini bisa dilakukan melalui dua jalur. Ya, jalur pertama adalah jalur kapasitas inovasi, di mana kita membutuhkan ekosistem inovasi yang lebih produktif. Kalau sekarang kan kita lihat kapasitas inovasi kita itu bisa dibilang mandek ya, khususnya kapasitas inovasi di sektor pemerintah. Ya kan, Mas Aska kalau lihat Global Innovation Index kita itu selama 5 tahun itu drop, turun, gitu. Jadi ini yang harus diperbaiki. Jadi ekosistem inovasi diperbaiki, di mana pemerintah adalah salah satu dari berbagai aktor yang berkolaborasi
untuk menghasilkan inovasi yang bisa kita produksi secara massal. Baik. Ya kan? Nah, ini satu jalur. Inovasi, jalur kedua adalah edukasi. Oke, jadi inovasi dan kemudian edukasi. Edukasi itu terkait dengan manpower, sumber daya manusia yang kita butuhkan untuk mendorong reindustrialisasi tadi. Karena kita tidak mungkin ya menggenjot industrialisasi tanpa sumber daya yang memiliki keterampilan. Istilahnya itu skill manpower. Ya kan? Nah, bagaimana menciptakan skill manpower? Jawabannya bukan universitas. Bukan universitas, apa? Bukan universitas. Tidak, kalau kita lihat negara-negara industri, ya, tidak semua penduduknya harus masuk kuliah. Oh, tapi vocational ya? Exactly. Seperti di Jerman. Nah, iya. Benar. Nah, menurut saya kita perkuat sistem inovasi dan kita libatkan kampus di sini, ya. Tapi sisi yang lain, ya, kita perbaiki sistem pendidikan kita khususnya yang berorientasi pada keterampilan. Baik. Nah, satu strategi yang bisa diambil yaitu mengakselerasi proses pendidikan keterampilan berbasis keterampilan. Dan ini yang bisa dilakukan dengan mengkonversi ya SMK yang ada di seluruh Indonesia menjadi politeknik. Jadi dipercepat. Jadi anak-anak yang ingin mengambil sekolah kejuruan keterampilan, begitu tamat SMP itu udah bisa langsung ke politeknik, bukan ke SMK. Oke. Langsung ke politeknik 3 tahun, 1 tahun magang. Dipercepat, ya kan? Jadi skill mereka di-upgrade, tapi juga kualifikasi mereka itu terangkat, di-upgrade juga gitu. Okay. Jadi skill dan kualifikasi terupgrade sehingga mereka memiliki nilai jual yang lebih tinggi ke industri-industri. Ya kan? Dan mereka tidak perlu mengeluarkan duit lebih besar untuk bisa mendapatkan kualifikasi ini gitu. Betul. Dan secara durasi waktu pun lebih singkat. Lebih singkat, ya kan? Dan ini masalahnya kita berkejar dengan waktu. Betul. Ya kan? Bonus demografi ini keluar terus nih. Generasi baru ini kan muncul terus kan? Ya kan? Begitu 13 tahun kemudian kita mencapai titik puncak di mana kemudian angka populasi produktif itu menurun. Oke. Gitu. Jadi kita harus melakukan akselerasi di bidang inovasi dan edukasi untuk mendorong reindustrialisasi. Di mana hilirisasi itu cuma salah satu bagian kecil aja yang tidak perlu dijadikan retorika patriotisme gitu. Jadi kalau memang betul-betul patriotik seharusnya reindustrialisasi yang dilakukan. Betul, itu kuncinya menurut saya. Baik Prof, ini saya pikir kita udah menemukan kesimpulan yang menarik ya. Jadi kuncinya adalah bukan industrialisasi tetapi, bukan hilirisasi tetapi seharusnya reindustrialisasi ya Prof. Betul. Ini saya pikir ini bisa jadi kesimpulan diskusi kita hari ini. Mungkin barangkali dari Prof. Zulfikar ada semacam closing statement. Jadi terkait bahwa seharusnya kita reindustrialisasi bukan hilirisasi. Mungkin terakhir dari Prof terkait reindustrialisasi ini. Ya, reindustrialisasi itu adalah strategi pembangunan yang membutuhkan leadership. Dan leadership ini harus datang dari cara berpikir yang progresif, ya kan? Dan memahami fungsi inovasi dan edukasi. Gitu. Bukan cuma fungsi investasi gitu. Jadi dibutuhkan pemimpin yang memahami inovasi dan edukasi gitu ya. Sehingga bisa tercapai reindustrialisasi. Betul sekali Mas Aska. Siap, saya pikir ini cukup untuk hari ini Prof. Menarik sekali. Terima kasih. Kita sudah mencapai suatu kesimpulan yang sangat baik. Jadi teman-teman bincang ide sekalian, demikian diskusi kita hari ini bersama Associate Professor dari NTU Singapura, Prof. Zulfikar Amir. Jadi tadi seperti kesimpulan kita ya, tidak cukup ternyata hanya hilirisasi, tetapi seharusnya yang kita lakukan adalah reindustrialisasi. Jadi demikian teman-teman, sampai berjumpa di bincang ide berikutnya. Terima kasih.